من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para kerabat MTS Muallimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Melihat keutamaan Lailatul Qadar, maka kita harus membahas apa itu Lailatul Qadar. Setidaknya Lailatul Qadar terdiri dari dua kata. Pertama, kata Lailah yang berarti malam. Yang kedua, Qadar yang memiliki banyak arti dari bidang bahasa. Setidaknya ada 3 yang dapat saya sampaikan dan pada kesempatan kali ini. Al-Qadar bisa berarti ketetapan. Al-Qadar bisa berarti ketentuan. Dan Al-Qadar bisa berarti sempit dan seterusnya. Pemirsa kerabat Muallimin Unifa, MTS Muallimin Unifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Para ulama berselisih pendapat kapan terjadi Lailatul Qadar tersebut. Ada yang mengatakan fil ashril awakhir, di malam 10 terakhir Ramadan. Bahkan Nabi sendiri mengatakan setiap pada malam Ramadan ada Lailatul Qadar. Yang ini mengindikasikan bahwa tidak ada ketentuan atau ketetapan secara khusus kapan terjadinya Lailatul Qadar. Dan ini akan membuat kita selaku umat Islam bersikukuh, berusaha sekuat tenaga untuk mencari Lailatul Qadar, tidak hanya pada malam-malam 10 terakhir, melainkan pada awal-awal Ramadan. Lailatul Qadar ini sering juga salah lidah orang bilang.
Kita tahu tadi Lailatul Qadar artinya adalah malam ketetapan atau malam yang sempit, yang ditafsirkan oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain, Syarafun Azim, kemuliaan yang besar, kemuliaan yang agung. Sering kita katakan malam Lailatul Qadar. Jadi Lail sudah artinya malam, ditambah malam lagi. Setidaknya bisa dia katakan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Keutamaan yang akan kita bahas pada jumpa kali ini, kita mengutip ayat dari surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini keutamaan yang pertama. Di antara banyaknya malam, Allah pilih satu malam untuk turunnya Al-Quran. Walaupun selisih paham para ulama, namun sebagai kita yang bermazhab Syafi'i, kita mengikuti faham turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar jumlatan wahidah, sekaligus. Yang diturunkan itu di langit dunia atau di Baitul Izzah. Nah, setelahnya akan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Inilah keutamaan yang pertama, turunnya Al-Quran. Di antara banyaknya malam, Allah pilih malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Lailatul wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Malam Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam artian ibadah yang dilaksanakan pada malam Al-Qadar akan menghasilkan sebagaimana ibadah yang dilaksanakan sekitar 1000 bulan. Dalam tafsir Marah Labid, Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi mengatakan 1000 bulan itu kurang lebih adalah 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Ya, kita umat Rasulullah SAW berusia paling tidak kalau mengikut Rasul sekitar 63 tahun. Jadi kalau kita buat dosa 30 tahun, masih ada 33 tahun lagi menebus dosa-dosa kita. Bayangkan kalau 40 tahun masih maksiat, 20 tahun lagi sisanya. Nah, dengan malam Lailatul Qadar, satu malam kita dapatkan, bersusah payah kita dari awal bulan Ramadan, insya Allah sebagaimana kita beribadah 83 tahun 4 bulan lamanya. Turunnya ayat ini adalah berdasarkan kejadian Rasulullah SAW melihat Bani Israel berperang selama 83 tahun lamanya. 83 tahun berjihad lamanya. Lantas Rasul pun iri. Rasul pun takjub. Para muslimun pun takjub dengan keadaan ini. Maka Allah turunkan satu malam yang khusus untuk umat ini, umat Rasulullah SAW. Luar biasa. Ya, kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya, menyetarakan umat Rasulullah pada zaman ini dengan umat-umat terdahulu. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar turun para malaikat dan ruh. Ruh di sini ditafsirkan Jibril alaihissalam. Pada malam Lailatul Qadar turun para malaikat berbondong-bondong. Untuk apa? Mendoakan, menyaksikan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di samping mereka mendoakan, mereka menyaksikan. Dalam kitab Tafsir Marah Labid karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani juga disebutkan di sana bahwa mereka juga, para malaikat ini, membawa naskah amalan-amalan takdir manusia setahun ke depan.
baik itu dari kematian, baik itu dari kesedihan, baik itu dari rezeki, musibah dan lain sebagainya, ditetapkan pada malam Lailatul Qadar untuk tahun ke depan. Adalah 4 malaikat, ya. Dalam tafsir itu dikatakan malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Mikail, dan malaikat Jibril yang diperintahkan Allah untuk membawa naskah takdir setahun ke depan. Salah satunya adalah malaikat Jibril. Jadi selama ini kita ketahui bahwa malaikat Jibril bertugas sebagai pembawa wahyu, pembawa wahyu disampaikan Jibril kepada para rasul. Namun dalam kitab ini juga dikatakan Jibril bertugas untuk membawa naskah al-huruf, malapetaka, baik itu goncangan, banjir, baik itu juga bencana-bencana alam yang terjadi di alam ini, itu dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Keutamaan selanjutnya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini keutamaan yang keempat, ya, keadaan pada malam Lailatul Qadar salam, selamat, damai, hatta matla'il fajr, sampai pada subuh hari atau fajar. Pemirsa, kerabat, mu'alimin, MTS Mu'alimin Unifa Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan yang didapatkan, ketenangan yang didapatkan pada malam Lailatul Qadar sungguh tidak dapat kita bayangkan, karena kita pun belum merasakannya. Pada suatu ketika dalam kitab Marahul Labid juga dikatakan Utsman diberitahu oleh sahabat bahwa pada malam Lailatul Qadar air laut menjadi tawar, tidak asin. Air laut menjadi tawar pada malam Lailatul Qadar. Ini luar biasa. Pohon-pohon tunduk sujud, ya, dikatakan, banyak riwayat mengatakan, dan kejadian-kejadian aneh lainnya yang itu merupakan khariqul adat, ya, di luar adat kebiasaan manusia. Jadilah kita orang yang penyelamat kepada orang yang lain, kepada sesama kita. Jadilah kita pendamai kepada orang lain, bukan yang membuat propaganda, membuat kegaduhan-kegaduhan. Nah, ini tidak salamun hiya hatta matla'il fajr. Ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia menjadikan ketenangan bagi orang lain. Kalau tidak dapat menjadi ketenangan ataupun keselamatan secara aktif, paling tidak dia menjadi keselamatan secara pasif. Kalau tidak bisa membahagiakan orang lain, setidaknya jangan membuat orang lain sedih. Kalau tidak bisa bersedekah, berderma kepada orang lain, setidaknya jangan melarang orang lain untuk bersedekah. Kalau tidak bisa menghibur orang lain, setidaknya jangan membuat orang lain untuk berduka, dan seterusnya dan seterusnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang agung telah tiba. Mari kita berlomba-lomba menambang amal soleh, menggali kebaikan saat pahala dilipat gandakan, demi meraih surga yang dirindukan. Ramadan terasa istimewa kali ini. Bulan nan suci bergulir di tengah pandemi, namun tidak akan melunturkan semangat kita untuk tetap beribadah mengharap ridho Allah Ta'ala. Ya Ramadan, bulan penuh keberkahan, hadirmu harapan segala keresahan, agar pandemi ini segera tertuntaskan. Marhaban ya Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar MTS Muallimin Unifa Medan, mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat rahmah, maghfirah, dan itqun minannar. Beruntunglah orang yang memanfaatkan Ramadan dengan amalan kebaikan. Semoga Ramadan kali ini melahirkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta keluarga besar PT Dua Cahaya Haramain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dua Cahaya, sinarnya mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, alumni Madrasah Sanawiyah Muallimin Unifa Medan Republik Arab Mesir mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami alumni dari Madrasah Muallimin Unifa Medan saat ini dari Istanbul, Turki, 12 April mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.